Halo masyarakat sipil, di zaman modern ini kita sering bertanya sebenarnya untuk apa kita belajar? Apakah hanya kita ingin mendapatkan nilai atau gelar saja atau ingin menjadi manusia yang lebih baik? Kini filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa bukan hanya belajar tentang ilmu saja atau mentransfer ilmu saja, tapi ini tentang adab dan tujuan hidup. Ini bukan sekedar UTS, tapi ini tentang memahami makna pendidikan yang sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, kalian pernah bertanya gak sih kenapa pesantren atau madrasah itu aturan mainnya sangat ketat dibandingkan dengan sekolah umum? Pertama sih, santri itu harus nunduk dulu salamannya kepada kiai, atau belajar matematika karena niatnya dengan ibadah. Nah, jawabannya ada pada satu pondasi, yaitu filsafat pendidikan Islam. Gimana sih teori ini tuh jadi nyata di kehidupan sehari-hari? Menurut saya, ilmu itu satu. Kita itu harus paham dulu, harus mengerti dulu cara pandang filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu itu tersendiri. Kalau di tempat lain mungkin ilmu agama itu terpisah dengan ilmu itu umum, tapi ketika sudah di madrasah, di pesantren, itu akan dianggap menjadi satu kesatuan. Salah satu tokoh besar, Prof. Nawakib Al-Atos, pernah bilang kalau tujuan pendidikan itu adalah menanamkan adab, artinya mau belajar fisika atau belajar fikih, tujuannya sama, supaya kamu jadi manusia yang lebih baik dan kenal sama Tuhannya. Contohnya ketika di lapangan, waktu saya observasi di madrasah, sebelum mulai pembelajaran biologi, siswa itu diajak untuk berdoa dan bertadarus. Kenapa? Coba. Karena saat mereka membedah struktur daun, mereka sedang belajar tentang kehebatan ciptaan Allah sebenarnya. Jadi, biologi itu bukan hanya cuma hafalan saja, tapi juga buat semakin beriman dan mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan, pendidikan itu membangun sebuah rumah di Indonesia. Kita menggunakan dua arsitek yang sangat besar untuk membangunnya, yaitu filsafat Islam dan Barat. Nah, filsafat pendidikan Islam ini diibaratkan dengan pondasi dan akar. Dalam fokus utamanya itu membuat manusia menjadi orang baik yang takut akan Tuhannya dan sayang terhadap manusia lainnya gitu. Dan kelebihannya itu fokus kepada akhlak dan sopan santun. Anak tidak cuma pintar saja, tapi tahu caranya menghormati orang tua. Dan kekurangannya itu kadang-kadang terlalu fokus dalam hafalan dan teori agama saja, sehingga tertinggal dalam dunia teknologi dan susah dalam berpikir secara kritis dan praktis. Sedangkan filsafat pendidikan barat itu diibaratkan dengan alat-alat yang canggih atau mesin-mesin yang canggih. Fokus utamanya itu adalah supaya manusia itu pintar mencari sebuah solusi, mencari sebuah kreatifan, dan bisa saling bersaing di dunia kerja. Nah, kelebihannya itu mengajak anak untuk berani bertanya, melatih berpikir kritis atau critical thinking, dan jago di bidang sains atau teknologi itu. Sedangkan kekurangannya kadang terlalu fokus yang penting sukses dan kaya. Nah, jika tidak hati-hati, maka nilai-nilai agama ini atau kebersamaan bisa terlupakan karena terlalu mementingkan diri sendiri. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali ini sangat menekankan bahwa ilmu itu bukan cuma buat pintar saja, tapi untuk membersihkan jiwa. Nah, sedangkan
menurut John Dewey bahwa pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Sekolah itu harus menjadi tempat latihan untuk terjun ke masyarakat, dan anak itu harus belajar dari pengalaman. Nah, filsafat barat memberikan kita kepintaran, teknologi atau sains, sedangkan Islam memberi kita arah tujuan hidup dan moral. Nah, di Indonesia kita sangat butuh keduanya, sehingga akan menjadikan manusia yang pintar dengan otaknya dan baik dalam hatinya. Selanjutnya ada kerangka kerja dan elemen pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada kerangka kerja filosofis atau ruang lingkup. Ruang lingkup pendidikan Islam itu ada mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama ada tarbiyah. Tarbiyah itu fokus pada pertumbuhan atau pengembangan bakat dan pemeliharaan fitrah secara bertahap. Dan yang kedua ada taklim. Taklim itu fokus pada transmisi ilmu atau mentransfer ilmu, pengetahuan, dan pengajaran dan pemahaman intelektual. Dan yang ketiga ada ta'dib. Ta'dib itu fokus pada pembentukan karakter, etika, adab, dan disiplin diri dalam konteks sosial dan spiritual. Selanjutnya itu ada elemen yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan Islam, seperti tauhid atau fondasi utama yang menyatukan ilmu agama dan sains. Semua materi pelajarannya itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, selanjutnya ada pengembangan fitrah. Pengembangan fitrah ini itu menjaga dan mengoptimalkan potensi kebaikan serta bakat-bakat alami yang dimiliki oleh setiap anak sejak lahir. Selanjutnya ada keseimbangan yang menyeimbangi 3 aspek kecerdasan seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir ada relevansi kontekstual. Jadi kita harus tetap berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun harus adaptif terhadap teknologi dan perkembangan zaman ini. Dalam konteks ontologi, pendidikan Islam ini membahas tentang hakikat realitas dan keberadaan ilmu. Tantangan lembaga pendidikan saat ini sering sekali dikotomi ilmu, serta krisisnya sebuah identitas di tengah arus globalisasi. Maka ada beberapa penerapan praktis prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi sebuah tantangan. Selanjutnya ada penerapan solusi ontologi pendidikan Islam untuk sebuah tantangan. Menurut saya itu hapus dikotomi ilmu, di mana tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dan agama. Belajar sains dan teknologi adalah cara memahami tanda-tanda kebebasan atau kebesaran Allah, seperti cetak manusia paripurna atau insan kamil. Jadi pendidikan itu bukan sekedar pabrik tenaga saja, tapi bagaimana untuk meningkatkan atau membentuk karakter para peserta didik. Tujuannya untuk melahirkan lulusan yang cerdas secara digital, sekaligus kokoh secara spiritual dan etika dan moralnya. Selanjutnya ada harmoni hamba dan pemimpin, di mana menanamkan kesadaran bahwa siswa adalah hamba yang taat dan pemimpin yang inovatif. Epistemologi pendidikan Islam itu berkaitan dengan hakikat, sumber, dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, dalam pandangan Islam, urgensinya itu terletak pada bagaimana kita memahami dan dari mana ilmu ini berasal.
dan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, di sini ada beberapa sedikit penjelasan mengenai urgensi dan kontribusi bagi masyarakat. Yang pertama ada urgensi epistemologi pendidikan Islam, di mana poinnya itu menyatukan wahyu dan rasio. Jadi epistemologi Islam itu tidak hanya mempertentangkan kebenaran wahyu seperti Al-Quran dan hadis gitu dengan kebenaran akal yaitu sains yang membuang agama dari ilmu pengetahuan. Yang pertama ada urgensi epistemologi pendidikan Islam, di mana poinnya itu menyatukan wahyu dan rasio gitu. Jadi epistemologi Islam ini tuh tidak mempertentangkan antara kebenaran wahyu seperti Al-Quran dan hadis dengan kebenaran akal yaitu sains. Nah, hal ini tuh penting untuk menghindari pola pikir sekuler yang membuang agama dari ilmu pengetahuan. Nah, selain daripada itu, poin selanjutnya yaitu kejelasan sumber ilmu, di mana harus mengakui bahwa sumber ilmu itu bukan hanya melalui observasi indrawi saja atau melalui logika, tetapi dari intuisi atau kolbu dan otoritas wahyu. Nah, ini memberikan landasan moral pada setiap penemuan ilmiah. Nah, yang kedua itu ada kontribusi terhadap pembentukan masyarakat. Nah, epistemologi ini yang benar akan melahirkan pola pikir masyarakat yang lebih sehat dan beradab. Nah, seperti melahirkan masyarakat berintegritas. Jadi, karena ilmu itu dipandang sebagai amanah dari Tuhan, masyarakat tidak akan menggunakan ilmu itu sebagai tindakan-tindakan yang akan merusak seperti alam atau menindas orang lain. Jadi ilmu pengetahuan itu digunakan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat lainnya gitu. Nah, seperti menghilangkan budaya ikut-ikutan, mendorong inovasi yang bermartabat dan keadilan sosial, kesetaraan. Nah, aksiologi pendidikan Islam membahas tentang hakikat, nilai dan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Nah, saat ini tantangannya adalah bagaimana ilmu itu tidak hanya menjadi sebuah teori saja, tetapi menjadi manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti amal soleh. Pendekatan paling efektif untuk meningkatkan kualitas yang saya ketahui itu seperti pendekatan integrasi nilai. Jadi apanya itu menyisipkan etika Islam ke dalam setiap mata pelajaran umum. Lalu mengapa? Agar siswa itu tidak hanya pintar secara intelektual saja, tetapi memiliki kompas moral yang kuat. Nah, rancangan program pendidikan ini saya beri nama dengan Insan Kamili Integratif. Jadi sebuah model yang menyelaraskan potensi fitrah manusia dengan tuntunan syariat dan tantangan zaman. Nah, seperti hakikat manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu bukan cuma makhluk biologi saja, tapi hamba Allah dan seorang pemimpin. Nah, program ini dirancang untuk menyeimbangkan jiwa, akal, dan fisik. Nah, selanjutnya ada hakikat pendidikan, di mana pendidikan adalah penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan penanaman adab atau pembentukan karakter. Jadi tujuannya pendidikan itu bukan cuma untuk mencari sebuah pekerjaan, tapi menjadi manusia yang seutuhnya dengan kenal Tuhannya. 4 komponen utamanya adalah seperti kurikulum tauhid, di mana harus
mengintegrasikan ilmu agama dan sains. Selanjutnya ada pendidikan uswah, di mana guru itu bukan mesin informasi, tetapi guru jadikan teladan karakter atau role model. Nah, selanjutnya ada metode pembiasaan, fokus pada ibadah akhlak harian atau pembiasaan ibadah dan akhlak harian dijadikan gaya hidup setiap hari. Nah, dan yang terakhir ada lingkungan positif, di mana ciptakan ekosistem yang mendukung nilai-nilai Islam, di mana kejujuran dan disiplin menjadi udara yang dihirup sehari-hari. Filsafat pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan bukan sebagai komoditas, melainkan hak asasi spiritual. Jadi, dua pilar utamanya yaitu universalitas fitrah, di mana mengakui bahwa setiap anak itu lahir dengan potensi hebat yang sama. Maka pendidikan tidak boleh eksklusif hanya untuk golongan tertentu. Yang kedua ada prinsip keadilan, di mana adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Jadi negara dan lembaga itu wajib memberikan fasilitas ekstra bagi mereka yang kurang beruntung agar bisa berdiri sejajar dengan yang lainnya. Contoh implementasi relevannya, di mana ada yang namanya beasiswa berbasis filantropi Islam. Jadi harus bisa mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah secara masif untuk menjamin para anak yatim atau duafa kini mendapatkan akses ke sekolah yang sangat berkualitas tinggi. Dan ingat, bukan sekolah seadanya. Sekian kebodohan yang telah saya jelaskan di video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam perucapannya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.